Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PTDA. Bertemu kembali dengan channel kesayangan kalian, channel kesayangan para netizen, yaitu PTDA TV. Oke, karena ini masih bulan Maulud ya, kita akan menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW yang bisa kami ceritakan sesuai dengan buku yang kami punya. Baik, tanpa berlama-lama, tanpa basa-basi, kita akan mulai saja cerita tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Siapkan posisi rebahan terbaik kalian, jangan lupa earphone ataupun headsetnya agar jelas dalam mendengarkannya, dan jangan lupa juga nyalakan sisi ataupun subtitlenya agar ketika Sobat PTDA menonton videonya ada bacaannya. Jadi tidak terlalu kosong ya, pemandangan aja ya. Baik, langsung saja. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW dilahirkan pada hari Senin pagi 9 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April 571 Masehi. Banyak pendapat ulama tentang kapan waktu Nabi Muhammad dilahirkan. Beliau SAW dilahirkan dari suku Quraisy, yaitu suku yang paling terhormat dan terpandang di tengah masyarakat Arab pada waktu itu. Dari suku Quraisy tersebut, beliau dari Bani Hashim, anak suku yang juga paling terhormat di tengah suku Quraisy. Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah telah meninggal ketika ibunya Aminah mengandungnya di usia 2 bulan. Setelah melahirkannya, sang ibu segera membawa bayi tersebut ke kakeknya Abdul Muthalib. Betapa gembiranya sang kakek mendengar berita kelahiran cucunya. Lalu dibawanya bayi tersebut ke dalam Ka'bah. Dia berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Anak tersebut kemudian diberi nama Muhammad, nama yang belum dikenal masyarakat Arab waktu itu. Lalu pada hari ke-7 setelah kelahirannya, Rasulullah SAW disunat ya. Baik, selanjutnya kehidupan di Bani Sa'ad. Selain ibunya, Rasulullah SAW disusukan juga oleh Suwaibah, budak Abu Lahab. Kemudian, sebagaimana adat kebiasaan masyarakat perkotaan waktu itu, ibunya mencari wanita pedesaan untuk menyusui putranya. Maka terpilihlah seorang wanita yang bernama Halimah binti Abi Zu'aib dari suku Sa'ad bin Bakar, yang kemudian lebih dikenal dengan panggilan Halimah Asy-Sa'diyah. Sungguhnya atas kehendak Allah jualah hingga Halimah Asy-Sa'diyah menyusui Rasulullah SAW ketika kecilnya. Sebab ketika pertama kali ditawarkan untuk menyusuinya, dia terasa enggan menerimanya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anak yatim yang tidak dapat diharapkan imbalan materi yang layak darinya. Tetapi ketika tidak didapatkan lagi bayi lain untuk disusui, maka dia pun menerima bayi Muhammad untuk disusui di perkampungan Bani Sa'ad. Ternyata dia tidak salah pilih, karena yang dia susui telah Allah persiapkan menjadi manusia paling agung di muka bumi ini, yang akan membawa jalan terang bagi umatnya yang beriman. Maka wajar setelah itu kehidupan Halimah Asy-Sa'diyah penuh dengan keberkahan. Demikianlah 5 tahun pertama kehidupan Rasulullah SAW dia lalui di daerah perkampungan dengan kehidupan yang masih asri dan udara segar di lembah Bani Sa'ad. Hal tersebut tentu saja banyak berpengaruh bagi pertumbuhan Rasulullah SAW, baik secara fisik maupun kejiwaan. Peristiwa pembelahan dada Syaqus Sadr. Pada saat Rasulullah SAW berusia 5 tahun dan saat beliau masih dalam perawatan Halimah Asy-Sa'diyah, di perkampungan Bani Sa'ad terjadilah peristiwa besar yang sekaligus menunjukkan tanda-tanda kenabiannya kelak. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah pembelahan dada Syaqus Sadr. Syaqus Sod gitu ya, Syaqus Sod. Suatu hari ketika Rasulullah SAW bermain bersama teman-temannya, tiba-tiba datang malaikat Jibril menghampiri dan menyergapnya. Bukan menyergap, mungkin
menghampirinya aja lah. Menjaga Pak. Kurang enak didengar mungkin ya. Malaikat Jibril menghampirinya. Lalu dia dibaringkan, kemudian dadanya dibelah. Lalu hatinya diambil, selanjutnya dikeluarkan segumpal darah darinya. Seraya berkata, inilah bagian setan yang ada padamu. Kemudian hati tersebut dicuci di bejana emas dengan air jam-jam. Setelah itu dikembalikan ke tempat semula. Sementara itu teman-teman sepermainannya melaporkan kejadian tersebut kepada Halimah seraya berkata, Muhammad dibunuh. Maka mereka bergegas menghampiri tempat Rasulullah SAW semula. Di sana mereka mendapatkan Rasulullah SAW dalam keadaan pucat pasi. Setelah kejadian tersebut, Halimah sangat khawatir terhadap keselamatan Muhammad kecil. Akhirnya tak lama setelah itu dia memutuskan untuk memulangkannya kepada ibunya di kota Mekah. Maka berangkatlah Halimah ke Mekah dan dengan berat hati dikembalikannya Rasulullah SAW kepada ibunya. Oke, selanjutnya olahraga Nabi dan para sahabat. Sudah menjadi tabiat manusia untuk menyukai hiburan, rutinitas, dan beban kehidupan menjadi faktor yang mendorong jiwa untuk mengupayakan relaksasi. Karenanya siapapun orang yang meneliti suatu kelompok masyarakat, kapanpun dan dimanapun akan menjumpai sarana hiburan dan olahraga sebagai bagian dari kehidupan mereka. Terlihat ada kondisi kontras antara usia seorang dan kecenderungan terhadap olahraga. Karena itu, olahraga pada generasi muda menempati posisi dan penerimaan tersendiri yang berbeda pada kaum tua. Lantas bagaimana bentuk olahraga pada generasi muda sahabat? Mari kita simak penuturan salah seorang dari mereka bahwasanya Rasulullah SAW mengadu lari antara kuda-kuda yang belum dikuruskan. Jaraknya antara jalanan di lereng bukit hingga Masjid Bani Zuraik. Abdullah bin Umar sendiri biasa beradu lari menggunakan kuda yang belum dikuruskan tersebut. Generasi muda sahabat yang selalu rindu untuk ikut berjihad menyadari betul bahwa persiapan dan latihan adalah sebuah keniscayaan. Karenanya mereka mematuhi wasiat Nabi SAW. Ketahuilah bahwa kekuatan itu ada pada melempar anak panah. Ketahuilah bahwa kekuatan itu ada pada melempar anak panah. Kecenderungan mereka pada olahraga Nabi juga terlihat pada kisah selama ketika ia meriwayatkan perang Zikir. Ketika kami berjalan, ada seorang Ansor. Ada seorang Ansor yang tidak bisa didahului kecepatannya dalam berjalan. Ia berkata, tidakkah ada orang yang beradu cepat sampai di Madinah denganku? Adakah orang yang bisa mendahuliku? Ia terus mengulangi ucapannya. Mendengar itu aku berkata, tidak adakah orang mulia dan terhormat yang kamu segani? Ia menjawab, tidak ada kecuali Rasulullah SAW. Aku berkata, wahai Rasulullah, ayah ibuku menjadi tebusannya, biarkan aku beradu cepat dengan orang ini. Beliau bersabda, jika kamu mau, aku berkata, majulah. Aku tekuk kakiku lalu melompat dan berlari. Aku hemat napasku hingga ia mendahuluiku 1 atau 2 bukit, agar nantinya aku tidak kehabisan napas. Kemudian aku berlari di belakangnya dengan tetap menghemat napas hingga ia mendahuliku 1 atau 2 bukit. Lalu aku percepat lariku hingga berhasil menyusulnya tepat di belakang tubuhnya. Akhirnya aku berhasil mendahulinya tiba di Madinah. Begitulah olahraga dan program-program hiburan di kalangan generasi muda sahabat berkaitan erat dengan tujuan-tujuan luhur, sekaligus menjadi aset dan bekal yang mendorong semangat dan kesungguhan. Bagi mereka, hiburan adalah sesuatu yang bisa menghantarkan kepada tujuan mulia. Mereka mengambil prinsip ini dari sabda Rasulullah SAW yang artinya, tidak boleh mengambil harta dari perlombaan, kecuali dalam perlombaan anak panah, binatang berkuku, dan binatang bertapak kaki. Manakala olahraga bagi mereka adalah sarana menuju tujuan mulia, maka mungkinkah olahraga tersebut menghalangi mereka dari menunaikan kewajiban atau menjalankan ketaatan?
Ketika kita kembali mengarahkan pandangan pada masa sekarang dan sedikit membuka lebar kehidupan generasi mudanya, maka kita akan menemukan perbedaan mencolok antara olahraga di kalangan mereka dan di kalangan pendahulu mereka. Generasi muda sahabat, betapa kuatnya sepak bola mengikat hati pada penggilanya. Sepak bola merampas waktu-waktu berharga mereka dengan menontonnya, menyaksikan tayangan pertandingan, membaca koran sebelum dan sesudah pertandingan, berdebat dan mendiskusikannya, bergantinya emosi antara mendukung dan mencaci, serta menumpahkan semangat untuk sesuatu yang tidak bersemangat. Apalagi sholat-sholat yang terabaikan serta munculnya perselisihan dan pertengkaran. Kita juga menjadi mengerti rahasia mengapa para musuh begitu gencar mempromosikan kesibukan ini di kalangan generasi muda. Tujuannya adalah memalingkan mereka dari permasalahan-permasalahan besar. Sudah saatnya generasi muda umat mengkaji ulang biografi pendahulu mereka, salafus soleh. Baik, kita akan pada cerita selanjutnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril dan Mikail. Jundub radhiyallahu anhu melanjutkan kisahnya. Apabila ada seorang di antara kita yang bermimpi, maka dia menceritakan mimpinya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata sesuai kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada kami, apakah ada di antara kalian yang bermimpi? Kami menjawab, tidak ada. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tadi malam aku bermimpi didatangi dua lelaki. Keduanya memegang tanganku dan membawaku ke bumi yang disucikan. Tiba-tiba aku menyaksikan ada seorang yang duduk dan seorang lagi berdiri. Di tangannya terdapat gancu dari besi. Dia memasukkannya ke tulang rahang bawah temannya hingga tembus sampai ke tengkuk. Dan yang satunya juga melakukan hal yang sama terhadap temannya. Lalu tulang rahangnya merapat kembali seperti sedia kala. Kemudian dia melakukan lagi hal yang sama. Aku pun bertanya, apa ini? Keduanya berkata, mari kita pergi. Kami pun berjalan lagi hingga kami menjumpai seorang yang berbaring pada tengkuknya dan seorang berdiri. Di atas kepalanya terdapat batu besar atau batu yang memenuhi telapak tangan. Lalu dia meremukkan kepala orang yang berbaring dengan batu tersebut. Ketika batu tersebut dipukulkan ke kepala, maka batu tersebut menggelinding. Lalu dia bergegas mengambil batu tersebut. Belum sampai dia kembali ke tempat semula, kepala yang remuk tadi pulih kembali seperti sedia kala. Dia pun mengulangi lagi memukulkan batu tersebut. Aku pun bertanya, apa ini? Keduanya berkata, mari kita pergi. Kami berjalan menuju suatu kubangan semisal dapur api. Bagian atasnya sempit, sedangkan bagian bawahnya luas. Dan bagian bawahnya dinyalakan api. Ternyata di dalam terdapat laki-laki dan perempuan telanjang. Nyala api menghantam mereka dari bawah. Ketika api telah dekat dengan mereka, maka mereka naik sehingga hampir berhasil keluar. Ketika api padam, maka mereka kembali lagi. Aku bertanya, apa ini? Keduanya berkata, mari kita pergi. Kami melanjutkan perjalanan hingga kami menjumpai sungai darah yang di dalamnya terdapat seorang yang berenang di tepi sungai tersebut. Ada seorang yang di hadapannya terdapat bebatuan. Dia menghadap ke arah orang yang ada di dalam sungai. Apabila orang yang ada di dalam sungai hendak keluar dari sungai, maka dia melempari orang tersebut dengan batu tepat pada mulutnya. Lalu dia kembali ke tempat semula. Ketika dia hendak keluar lagi, maka dia dilempari batu tepat pada mulutnya, sehingga dia kembali kepada tempat semula. Aku bertanya, apa ini? Keduanya berkata, mari kita pergi. Kami pun pergi hingga kami sampai ke suatu taman hijau yang di dalamnya terdapat pohon besar. Di sebagian dasar pohon tersebut seorang kakek dan anak-anak. Sedang di dekat pohon tersebut terdapat laki-laki yang menyalakan api di depannya. Lantas keduanya membawaku naik ke atas pohon.
Kemudian keduanya membawaku masuk ke dalam rumah. Aku belum pernah melihat rumah yang lebih bagus dari rumah tersebut. Di dalamnya terdapat kakek-kakek dan para pemuda. Kemudian keduanya membawaku naik lagi dan memasukkanku ke dalam rumah yang lebih bagus dan lebih utama. Aku berkata, kalian berdua telah mengajakku berkeliling malam ini. Tolong sampaikan kepadaku mengenai hal-hal yang telah kulihat. Keduanya berkata, baiklah, orang yang kamu lihat tertembus tulang rahangnya ialah pembohong. Dia menceritakan suatu kebohongan, lalu kebohongan tersebut dibawa ke tempat lain sehingga sampai ke penjuru daerah. Dia akan mengalami hal tersebut sampai hari kiamat. Lalu yang selanjutnya, orang yang engkau lihat diremukkan kepalanya ialah seorang yang diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Qur'an, tapi dia tidur tanpa membacanya di malam hari dan dia tidak mengamalkannya di siang hari. Dia akan diberlakukan seperti itu hingga hari kiamat. Lalu selanjutnya, orang yang kau lihat di dalam kubangan, mereka adalah para pezina. Sedangkan orang yang kau lihat di dalam sungai adalah pemakan riba. Seorang kakek yang ada di dasar pohon ialah Nabi Ibrahim dan anak-anak di sekelilingnya ialah anak-anak manusia. Sedangkan yang menyalakan api ialah malaikat Malik, penjaga neraka jahanam. Rumah pertama ialah rumah kaum mukmin secara umum, sedangkan rumah ini ialah untuk orang-orang yang mati syahid. Aku adalah Jibril, sedangkan ini adalah Mikail. Angkat kepalamu. Aku pun menongkakkan kepalaku. Tiba-tiba ada di sana yang mirip gumpalan awan. Keduanya berkata, itulah tempatmu. Tinggalkanlah aku di sini biar aku masuk ke tempatku. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, umurmu masih tersisa, engkau belum menyempurnakannya. Kalau engkau telah menyempurnakannya, pastilah engkau dapat mendatangi tempatmu. Bersumber pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Oke, Sobat PTA, itu saja kisah tentang Nabi Muhammad. Kita akan lanjutkan di next video. Jangan lupa like sebanyak-banyaknya jika Sobat PTA suka dengan video kali ini. Dan juga jangan lupa subscribe. Dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik dan bermanfaat lainnya. Oke, itu saja Sobat PTA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.